Shalom, perkenalkan nama saya Sonia Tolaka. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas A semester 5. Melalui video ini saya akan menjelaskan materi tentang komitmen profesi. Yang pertama, penghargaan dan kesejahteraan guru. Penghargaan merupakan perbuatan menghargai atau sebagai bentuk apresiasi yang diberikan atasan kepada pegawai karena prestasi yang diraih oleh pegawai tersebut yang memberi kontribusi kepada perusahaan yang bersangkutan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghargaan adalah perbuatan menghargai dan menghormati. Sedangkan menurut Mulyadi, sistem penghargaan merupakan salah satu alat pengendalian penting yang digunakan oleh perusahaan untuk memotivasi personilnya agar mencapai tujuan perusahaan dengan perilaku yang diharapkan perusahaan. Ada dua macam manfaat penghargaan menurut Mulyadi, yaitu yang pertama memberikan informasi. Penghargaan dapat menarik perhatian personil dan memberi informasi atau mengingatkan mereka tentang pentingnya sesuatu yang diberi penghargaan dibandingkan dengan hal lainnya. Yang kedua, memberikan motivasi. Penghargaan juga meningkatkan motivasi personil terhadap ukuran kinerja sehingga membantu personil dalam memutuskan bagaimana mereka mengalokasikan waktu dan usaha mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penghargaan merupakan alat penting yang digunakan oleh organisasi untuk membangkitkan motivasi dalam diri personil dalam bertindak demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ada beberapa kriteria penghargaan, yaitu yang pertama, penghargaan harus dihargai oleh penerima. Yang kedua, penghargaan harus cukup besar untuk dapat memiliki dampak. Yang ketiga, penghargaan harus dapat dimengerti oleh penerima. Yang keempat, penghargaan harus diberikan pada waktu yang tepat. Yang kelima, dampak penghargaan harus dirasakan dalam jangka yang panjang. Dan yang keenam, penghargaan harus dapat diubah. Yang kedua, kesejahteraan guru. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, dan makmur selamat. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa kesejahteraan pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan keperluan yang bersifat jasmania dan rohania, baik di luar hubungan kerja yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja. Komitmen serius untuk meningkatkan mutu personalitas dan kesejahteraan guru merupakan suatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi jika mau serius untuk memperbaiki peradaban bangsa ini. Sebab guru yang bermutu dan sejahtera memegang peran sentral dalam proses pendidikan. Artinya bahwa tuntutan untuk meningkatkan mutu personalisme guru sangat korelatif dengan kesejahteraan yang dirasakan guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 14 ayat yang pertama menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesional, guru berhak untuk yang pertama memperoleh penghasilan atas kebutuhan hidup, minum, dan jasmania kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas
dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh rasa aman dan jasmania keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, strategi peningkatan mutu guru. Pengembangan sikap profesional ini dapat dilakukan baik ketika dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas dalam jabatan. Yang pertama, pengembangan selama pendidikan penjabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru pendidik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Karena tugasnya yang bersifat unik, guru harus mencapai pemantuan bagi siswanya dan bahkan bagi siswa sekelilingnya. Oleh karena itu, bagaimana guru bersikap terhadap pekerjaannya dan jabatannya selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat. Yang kedua, pengembangan sikap selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Seperti yang telah disebutkan, peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan penatara, lokarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya, ataupun secara informal melalui media massa televisi, radio, koran, dan majalah ataupun publikasi lainnya. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sekaligus dapat meningkatkan sikap profesional keguruan. Adapun cara untuk pengembangan kompetensi guru dengan bercara sebagai berikut. Yang pertama, program sertifikasi. Sertifikasi guru adalah proses perolehan sertifikasi pendidikan bagi guru. Sertifikasi pendidikan bagi guru berlaku sepanjang yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikasi diperoleh melalui pendidikan profesi yang diakhiri dengan ujian kompetensi. Dalam program sertifikasi telah ditentukan kualifikasi pendidikan bagi semua guru di semua tingkat, yaitu minimal sarjana atau diplom. Yang kedua, peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Untuk kepentingan sertifikat dan jaminan mutu pendidikan, perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan profesionalisme seorang guru. Hal ini perlu dipahami karena dengan adanya pasca sertifikat guru harus tetap meningkatkan kemampuan dan profesionalnya agar mutu pendidikan tetap terjamin. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, studi lanjut program strata atau magister. Yang kedua, kursus dan pelatihan. Yang ketiga, pemanfaatan jurnal. Dan yang keempat, seminar. Kebijakan pengamatan profesi guru dan pengawas serta pendidik Kristen lainnya antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, penguatan dan peningkatan spiritualitas guru. Yang kedua, pembinaan karakter guru. Yang ketiga, peningkatan kompetensi guru. Yang keempat, meningkatkan pelaksanaan manajemen PAK. Yang kelima, peningkatan kualitas pendidikan. Yang keenam, peningkatan kesejahteraan. Dan yang ketujuh, peningkatan manajemen pembelajaran. Demikian hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.